Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah segala puji selalu kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah organisasi internasional dengan judul Kinerja Organisasi Internasional dengan menggunakan aspek teoritis maupun legal bidang integrasi ekonomi. Sebelumnya kami ucapkan kepada Kang Ardi Fauziansyah Monardi, SIP MIPOL, selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi internasional. Di sini izin memperkenalkan diri. Dari kelompok 12, saya Deapin Hasbi sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Di sini juga saya ditemani oleh teman saya, yaitu ada Fardan Jaki, ada Joylando Sinurat, ada Siti Aryani Putri, ada Tilawati Fakaubun yang tidak bisa mengikuti presentasi kali ini. Oke, next. Nah, ini mengenai definisi integrasi ekonomi yang akan disampaikan oleh Siti Aryani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Aryani dari kelas HI2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang definisi integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan di antara para anggota kesepakatan dan menciptakan suatu peraturan baru untuk mengatasi kegagalan pasar. Menurut Dominic Salvatore, integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang dibuat untuk mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada negara anggota kesepakatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh beberapa negara yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan antar anggotanya. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai sejarah pembentukan Uni Eropa. Nah, di sini Uni Eropa ini merupakan sebuah organisasi internasional yang sangat maju, yang sangat sukses besar di bidang perdagangan atau di bidang perekonomiannya. Uni Eropa ini sukses dalam integrasi ekonominya. Nah, sedikit sejarah mengenai pembentukan Uni Eropa. Di sini dijelaskan bahwasannya Uni Eropa terbentuk secara bertahap melalui serangkaian traktat sejak Perang Dunia Kedua. Terbentuk melalui serangkaian perjanjian dan integrasi ekonomi dan politik antar negara di Eropa. Nah, yang memulai setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik lebih lanjut dan mendorong kerjasama antara negara-negara Eropa. Setelah Perang Dunia II, beberapa negara Eropa Barat menjalin hubungan ekonomi sosial dan politik yang lebih erat. Pada tahun 1951, 6 negara Eropa dengan latar belakang yang berbeda seperti Jerman Barat, Perancis, Italia, Belgia, Belanda, dan juga Luxembourg membentuk kerjasama ekonomi dengan mendirikan Komunitas Batubara dan Baja Eropa atau ICSI. Nah, pada tahun 1957, keenam negara menghadiri perjanjian Roma yang menghasilkan Komunitas Ekonomi Eropa atau EEC. Nah, pada tahun 1992 ditandatangani perjanjian Maastricht yang membentuk Uni Eropa dan menambahkan dimensi politik, keamanan dan sosial ke Komunitas Eropa. Pada tanggal 1 November 1993, Komunitas Eropa secara resmi menjadi Uni Eropa, dan pada tahun 1999 Uni Eropa membentuk mata uang tunggal yang bernama Euro. Nah, ini tuh mengenai serangkaian pembentukan Uni Eropa yang dimana Uni Eropa ini melalui berbagai perjanjian, yaitu perjanjian Roma yang akhirnya terbentuk bernama ICSI. Kemudian ada perjanjian
yang berbentuk EEC, kemudian perjanjian sebelumnya yang berbentuk ICSI, dan kemudian pada akhirnya resmi dinamakan Uni Eropa. Mungkin sekian, akan dilanjutkan oleh kawan saya selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Dea. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari Uni Eropa. Terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu ada European Council atau Dewan Eropa. Dewan Eropa merupakan lembaga tertinggi dalam struktur organisasi Eropa, Uni Eropa. Terdiri dari kepala negara atau kepala pemerintahan. Dewan Eropa mengadakan pertemuan setiap 1 tahun sekali dengan agenda 4 kali pertemuan. Dalam setiap pertemuannya membahas mengenai isu-isu global dengan yang berkaitan dengan integritas Uni Eropa. Salah satunya seperti menyelesaikan permasalahan yang ada di Eropa dan membuat kebijakan bagi negara-negara di Eropa. Yang kedua ada European Commission atau Komisi Eropa. Komisi Eropa merupakan lembaga eksekutif dari Uni Eropa yang bertugas mengusulkan kebijakan, menetapkan anggaran, dan menegakkan hukum Uni Eropa. Komisi Eropa sering dianggap sebagai pemerintah dari Uni Eropa. Nah, Komisi Eropa ini juga terdiri dari 27 komisioner dari negara anggota, di mana setiap satu perwakilannya bertanggung jawab atas 1 atau lebih isu. Nah, selain itu juga, Presiden dari Komisi Eropa ini dipilih oleh negara anggota komisi dengan masa jabatan selama 5 tahun. Nah, yang ketiga yaitu ada Council of the European Union atau Dewan Uni Eropa. Nah, Dewan Uni Eropa ini adalah salah satu lembaga penting di Uni Eropa, di mana para menteri dari setiap negara anggota berkumpul untuk membahas berbagai kebijakan. Keanggotaan dari Dewan Uni Eropa akan berubah-ubah bergantung pada isu atau kebijakan yang sedang dibahas. Seperti contoh, apabila sedang membahas mengenai isu pertanian, maka Menteri Pertanian setiap negara anggota Uni Eropa yang akan hadir dalam forum tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada European Parliament atau Parlemen Uni Eropa. Parlemen Eropa adalah lembaga legislatif yang dimana setiap anggotanya dipilih oleh penduduk Eropa secara langsung melalui sistem pemilu. Lembaga ini juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diputuskan oleh Uni Eropa mencerminkan keinginan dan kepentingan dari warga negara Eropa. Lembaga ini juga memiliki wewenang dalam membuat undang-undang, sedangkan Dewan Uni Eropa lebih berfokus pada pelaksanaan kebijakan di negara-negara anggota. Nah, yang kelima yaitu ada Court of Justice of the European Communities atau Mahkamah Uni Eropa. Nah, Mahkamah Eropa ini adalah lembaga yudikatif tertinggi di Uni Eropa yang mengatur mengenai semua hukum di Eropa. Terdiri dari 27 hakim anggota yang disesuaikan dengan jumlah negara anggota Uni Eropa. Nah, fungsi dari Mahkamah Eropa ini ada beberapa, yaitu satu, seperti menafsirkan hukum Uni Eropa, di mana memastikan bahwa hukum Uni Eropa ditafsirkan dengan cara yang sama di setiap negara di Eropa. Nah, yang kedua yaitu menjaga keseimbangan, seperti memastikan keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan. Nah, yang ketiga yaitu menyelesaikan sengketa. Nah, yang terakhir yaitu ada the European Court of Auditors atau Pengadilan Auditor Eropa. Pengadilan Auditor Eropa adalah lembaga yudikatif yang mengawasi anggaran Uni Eropa. Lembaga ini beranggotakan 27 orang dengan masa jabatan selama 6 tahun. Lembaga ini juga memastikan uang pajak yang telah dikumpulkan dapat digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadlan Jati Mahendra dari kelas 1. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Organisasi internasional memiliki peran yang dapat diidentifikasi melalui teori peran. Yang satu, instrumen atau alat. Suatu organisasi internasional digunakan sebagai instrumen kebijakan dalam maupun luar negeri dari negara-negara anggota suatu organisasi tersebut. Yang kedua, arena atau forum. Peran sebagai arena ialah bahwa suatu organisasi internasional
internasional dapat menyediakan suatu forum di mana anggota organisasi dapat berkumpul serta membahas isu-isu yang kemudian menghasilkan persetujuan atau penolakan. Ketiga, aktor atau pelaku. Sebagai aktor, setiap organisasi internasional ialah suatu entitas. Artinya bahwa suatu organisasi internasional dapat melakukan serangkaian kebijakan dan pembuat keputusan tanpa pengaruh eksternal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya kepada Joelando, dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tujuan Indonesia bekerja sama dengan Uni Eropa. Tujuan ini tuh bekerjasama mencakup beberapa aspek, baik itu ekonomi, politik, sosial maupun lingkungan. Nah, berikut adalah beberapa tujuan utama Indonesia dalam kemitraan ini. Untuk yang pertama itu ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akses pasar. Nah, Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Kerjasama itu bertujuan untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia ke pasar Eropa seperti produk pertanian, tekstil, elektronik, dan furnitur. Nah, melalui perjanjian perdagangan bebas atau CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, Indonesia berusaha mendapatkan akses yang lebih besar dan mengurangi tarif impor untuk produk-produk di Eropa. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, tujuan ini tuh dibentuk untuk menangani isu-isu seperti perubahan iklim, energi terbarukan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia berharap kerjasama ini dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, serta menangani isu lingkungan seperti pengurangan emisi karbon dan konversi hutan. Nah, yang selanjutnya itu ada meningkatkan investasi asing. Nah, ini tuh Indonesia bekerjasama dengan Uni Eropa akan menarik lebih banyak investasi dari negara-negara Eropa. Investasi ini diharapkan dapat memperkuat sektor-sektor penting seperti infrastruktur, energi terbarukan, teknologi, dan industri manufaktur yang akan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang di Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada penguatan diplomasi dan pengaruh internasional. Kerjasama dengan Uni Eropa juga memiliki tujuan diplomatik, yaitu memperkuat posisi Indonesia di pengaruhnya dalam forum global. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan Uni Eropa, Indonesia dapat memperkuat aliansi internasional dan mendukung isu-isu yang kepentingan bersama, seperti perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia. Nah, yang selanjutnya itu ada diversifikasi pasar ekspor. Indonesia tuh sekarang tuh masih bergantung ke beberapa negara untuk hal pasar, teman-teman. Nah, oleh karena itu Indonesia tuh ingin menambah mitra dagangnya dengan cara bekerja sama dengan Uni Eropa agar Indonesia tuh tidak hanya harus bergantung ke negara itu saja, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Nah, kemitraan dengan Uni Eropa mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan transfer teknologi. Program-program pendidikan dan pelatihan yang didukung oleh Uni Eropa memberikan peluang bagi pelajar dan tenaga kerja di Indonesia untuk mengembangkan keterampilan serta mengakses pengetahuan dan teknologi baru yang bermanfaat bagi sektor-sektor yang strategis. Nah, untuk yang terakhir itu ada standarisasi produk dan peningkatan kualitas. Nah, Uni Eropa itu memiliki standar tinggi dalam hal kualitas dan keamanan produk. Kerjasama dengan Uni Eropa, Indonesia berusaha untuk meningkatkan standar dan kualitas produknya agar bisa memenuhi standar global yang tidak hanya menguntungkan ekspor ke Eropa, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Oke, mungkin segitu saja, teman-teman. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, materi selanjutnya mengenai studi kasus dan alternatif pemecahan masalah mengenai kerjasama Uni Eropa dengan Indonesia yang akan disampaikan oleh Fardan. Selanjutnya, studi kasus dan alternatif pemecahan masalah. Nomor 1, hambatan perdagangan internasional di Uni Eropa. Pada tanggal 5 Agustus 2021, Indonesia mengalami masalah hambatan perdagangan di Uni Eropa mengenai aturan pajak produk Indonesia yang memiliki carbon footprint tinggi yang merupakan satu dari berbagai hambatan pasar di Republik Indonesia dan Uni Eropa. Pada putaran ke-17, Uni Eropa dan Republik Indonesia mengalami hambatan perdagangan yang membuat Uni Eropa dan Republik Indonesia sepakat untuk membahas sistem pangan berkelanjutan dan mencari. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2018, Komisi Uni Eropa menginisiasi penyelidikan anti subsidi terhadap produk biodiesel dari Indonesia. Hal tersebut dilakukan berdasarkan petisi yang diajukan oleh Eropa Biodiesel Board atau EBB yang diwakilkan oleh firma hukum Vidal pada 19 Oktober 2018. Komisi Uni Eropa melakukan penyelidikan anti subsidi terhadap impor biodiesel asal Indonesia dengan mengambil 5 perusahaan produsen atau pengekspor biodiesel sebagai sampel. Sebelumnya, Uni Eropa juga melakukan penyelidikan atas isu yang sama kepada Argentina yang dimulai sejak tanggal 31 Januari 2018. Produk biodiesel Indonesia mengalami perlakuan diskriminatif karena menerima subsidi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional oleh otoritas Uni Eropa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Fardan yang telah menyampaikan materinya. Nah, itu tadi teman-teman mengenai penyampaian materi dari kami mengenai organisasi internasional Uni Eropa yang berhasil dalam bidang integrasi ekonominya, perdagangan ekonominya, dan lain sebagainya, sehingga menarik organisasi internasional lain ataupun negara-negara untuk tertarik untuk bekerja sama dengan Uni Eropa. Nah, ini mengenai daftar pustaka dari materi yang sudah kami cari. Baik, mungkin segitu presentasi dari kami kelompok 12. Mohon maaf bila ada kesalahan. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele.